Tidak ada yang mudah, juga tidak ada yang tidak mungkin. Aku Bu Ija, guru honorer yang tengah mewujudkan mimpi. Dalam perjuangan, tidak ada yang mudah, juga tidak ada yang tidak mungkin. Aku sudah mengalaminya. Kata putraku, aku ini keras kepala, tapi dibungkus dengan kelembutan. Awalnya aku menyangkal dibilang keras kepala, ternyata benar adanya. Selama menjalani profesi sebagai guru di Jakarta, begitu banyak goresan cerita yang aku lalui, dan itu tidak mudah. Saat aku memutuskan merantau ke Jakarta, aku bersumpah dengan diri sendiri, tidak akan pulang membawa kegagalan apapun yang terjadi. Jika ada yang bertanya, situasi apa yang membuatmu tersentuh sebagai manusia? Aku akan ceritakan pengalamanku sebagai jawabannya. Sebagai guru honorer, besaran gajiku sudah merupakan rahasia umum, sehingga saat putraku sakit, aku tidak langsung ke dokter. Cukup dengan 2 kapsul Bodrexin biasanya sudah sembuh. Saat itu putra sulungku kelas 3 SD. Sudah habis 4 kapsul Bodrexin. Panasnya tak kunjung turun. Aku bawa ke dokter umum. Kata dokter, radang tenggorokan. Sudah habis obat dari dokter umum, panas putraku tak kunjung turun. Namun bicaranya selalu saja melucu. Abang sudah sembuh bunda, sudah gemukan. Lihat nih, perut abang sudah membesar, ucap si abang sambil memperlihatkan perutnya. Setelah aku amati, memang kelihatan membesar. Aku minta izin ke sekolah untuk tidak masuk. Aku bawalah putraku ke rumah sakit terdekat. Ternyata rumah sakit mahal, tapi sudah terlanjur. Ya sudahlah. Hasil pemeriksaan dokter diperkuat hasil cek darah, putraku sakit tipes, sudah sampai di perut. Anak ibu harus rawat inap, penyakitnya sudah sampai di perut, kata dokter. Rawat jalan saja dok, saya bisa kok merawat anak saya dengan baik, kataku. Ibu sayang uang apa sayang anak? Suruh bapaknya ke sini, saya mau bicara sama bapaknya, kata dokter. Tanpa terasa, air mata sudah berlinang. Saya merangkap bapaknya dokter. Ibu punya askes? Tanya dokter lagi. Saya guru honorer, mana mungkin punya askes. Ya sudahlah, saya kasih resep, tapi terjadi apa-apa dengan anak ibu, saya tidak bertanggung jawab, kata si dokter. Untuk menembus resep, habis 500.000. Setelah 2 kali menembus resep, putraku dinyatakan sembuh. Aku beraktivitas seperti biasa, mengajar di 3 sekolah, 1 SMP negeri, 2 SMK swasta. Berangkat di pagi buta bersama si adik yang sudah berseragam TK, karena si adik bersekolah di TK tanteku di Pasar Rebo. Jarak yang cukup jauh, karena aku tinggal di Ceger dekat Taman Mini. Bila si adik tidak mau ditinggal, terpaksalah ikut aku ke sekolah, tapi dengan syarat hanya boleh ikut aku saat jadwal mengajarku di sekolah swasta. 2 minggu berselang, penyakit si abang kambuh lagi. Aku bawa si abang ke rumah sakit yang kedua. Bila ke rumah sakit yang pertama, selain mahal, tentu aku akan dimarahi oleh dokter yang dulu menangani putraku. Sementara aku mengajar seperti biasa, sebab guru honorer yang dibayar tenaganya sesuai jumlah jam mengajar. Bila tidak masuk, honor per jam dipotong, transport hilang.
Saat ibuku menelpon ke sekolah menanyakan keadaan kami, aku bilang kami baik-baik saja. Kata ibuku, foto si abang jatuh dari pajangan. Ibuku khawatir terjadi apa-apa dengan kami. Bohong demi kebaikan, Tuhan tentu memaklumi, kataku dalam hati. Obat dari rumah sakit yang kedua sudah habis diminum. Namun, si abang tak kunjung sembuh. Si abang kelihatan pucat dan lelah sekali. Aku sudah tak punya uang. Apa yang harus aku lakukan? Aku kepikiran untuk sholat hajat. Aku ambil wudhu, lalu aku ambil sebotol air putih. Aku letakkan di ujung sajadah, lalu aku sholat hajat. Selesai sholat, aku peluk botol berisi air putih seraya berdoa. Ya Allah, jadikan air putih ini penyembuh putraku. Engkau yang maha penyembuh. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan putraku. Kalimat itu aku lafazkan berulang-ulang. Saat itulah aku benar-benar merasakan kehadiran Allah. Aku merasakan Allah benar-benar bersamaku. Aku minumkan air putih itu ke putraku. Tak berselang lama, putraku tertidur pulas. Keesokan harinya, putraku mulai kelihatan segar lagi. 2 hari kemudian, untuk memastikan putraku benar-benar sembuh, aku ke rumah sakit lagi untuk cek darah. Alhamdulillah, putraku benar-benar sembuh. Dokter pun heran. Penyembuhan putraku lebih cepat dari yang diperkirakan. Di tahun itu, Tuhan benar-benar menguji ketangguhanku sebagai seorang ibu. Hari baru menunjukkan jam 8-an. Tanteku menelpon ke sekolah. Apa si adek ikut aku? Tidak tante, jawabku. Adek hilang. Tapi kamu jangan panik, kata tanteku. Sebelum lapor polisi, lihat dulu ke kontrakan tante. Si abang belum masuk sekolah, mungkin adek pulang lagi. Dugaanku benar. Adek balik lagi ke rumah. Biasanya adek duduk di sofa sambil nonton TV. Kadang ketiduran lagi. Sementara tanteku bebenah di dapur. Jam 7 baru tante ke sekolah. Karena TK hanya berkisar 100 meter dari rumahnya. Adek pulang sendirian ke kontrakan naik angkot. Turun di tikungan di bawah terowongan yang rawan, yang berbahaya. Tidak semua sopir angkot mau menurunkan penumpang di situ. Andai adek dibawa sopir angkot sampai ke terminal Kampung Rambutan, aku tak sanggup membayangkan. Setelah aku tanya kenapa adek pulang lagi, jawaban adek cukup menohok perasaanku. Adek dibully teman bunda, adek dibilang anak pungut, adek dibilang tak punya mama papa, karena adek gak punya ongkos buat bayar angkot. Aku dibayarin, adek dibayarin sama orang. Sakitnya si abang, apakah musibah atau anugerah atau pembelajaran bagiku, entahlah. Saat membuka buku pelajaran si abang, aku lihat gambar payung anak kecil di bawah hujan yang begitu deras. Dalam buku itu bertuliskan dekat 100 rupiah, jauh 200, sangat jauh 500. Lalu di pertengahan buku itu ada uang 4.000 rupiah. Ini apa maksudnya bang? Tanyaku. Maaf ya bunda, abang dulu ngojek payung di Taman Mini. Mungkin itu yang menyebabkan abang sakit. Payungnya kan dikasih ke orang,
abang yang diguyur hujan. Abang udah gede bunda, sudah saatnya membantu bunda. Singkat cerita, ibuku datang ke Jakarta. Aku bilang ke ibu, cucu ibu nggak mati kan? Setelah bicara bla bla bla, adek dibawa ibuku pulang kampung. Sekolah TK di kampung. Saat si abang udah naik ke kelas 4, saatnya adek masuk SD. Aku tarik lagi adek ke Jakarta. Aku pindah ke kontrakan yang dekat dengan salah satu sekolah tempat aku mengabdi. Yang punya kontrakan menganggap putraku cucunya sendiri. Alhamdulillah, aku ketemu orang baik. Waktu begitu cepat berlalu. Kedua putraku sudah menikah. Teman-teman saat sekolah dulu sudah ada yang pensiun. Ada juga yang menuju masa pensiun. Sedangkan aku masih guru honor murni yang berjuang untuk mewujudkan mimpi besarku, walau banyak yang menyaksikan. Namun aku yakin Tuhan akan membukakan jalan, seperti dulu aku yakin air putih dapat menyembuhkan putraku. Dalam perjuangan tidak ada yang mudah, juga tidak ada yang tidak mungkin. Salam Lentera, Bu Ija.